Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali dibangunkan oleh Allah Azza wa Jalla, khususnya dibangunkan dalam keadaan muslim, dalam keadaan mukmin, dalam mengimani seluruh rukun iman, dan dalam keadaan hati yang ridho, yang semoga dengan semua ini mengantarkan kita untuk diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di pertemuan kali ini kita kembali dari kisah Nabi Daud alaihissalam. Sekali lagi kita ingatkan bahwa Nabi Daud adalah seorang raja sekaligus nabi. Akan tetapi di pertemuan kali ini kita akan mengangkat kisah mengapa dia diangkat sebagai raja. Dulu suatu hari Bani Israel itu dizalimi dengan pasukan Jalut. Pasukan Jalut ini adalah suatu pasukan yang sangat dahsyat kekuatannya, yang dia di mana adalah pasukan dari kaum kafir, yang di mana dari pasukannya Jalut itu senantiasa merampas dari harta-harta dan wanita-wanita dan memperbudak anak-anak. Ini pasukannya Jalut. Akhirnya pasukan Bani Israel terzalimi di Yerusalem pada saat itu. Akhirnya dia meminta kepada Allah, kepada nabinya, melalui nabinya, yang saya lupa siapa nabinya pada saat itu. Dia meminta kepada Allah agar diberikan seorang raja yang mampu mengalahkan pasukan Jalut. Akhirnya ia diberikan seorang raja yang namanya Talut, yang dimana nabinya ini memberikan kabar bahwa Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian mengangkat Talut sebagai raja, yang dimana Talut Allah berikan karunia fi ilmi wal jism, dia dengan ilmu dalam taktik perang dan jisim, artinya dia memang orang yang kuat. Akan tetapi di antara orang-orang Bani Israel memiliki pemahaman ta'assubiyah. Dia kalau bukan dari keturunannya, dia tidak mau beriman, dia tidak mau tunduk, sebagaimana dia tidak ingin tunduk dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang Yahudi tidak mengakui kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga pada saat pasukan Talut. Akan tetapi karena keadaan memaksa, akhirnya mereka ikut. Akhirnya mereka berperan di bawah pasukan Talut dalam melawan Jalut. Akhirnya Allah menguji keikutan mereka dengan melewati sebuah sungai. Siapa yang tidak minum pada sungai tersebut kecuali hanya menceduk-ceduk airnya, maka dia hakikatnya pasukanku. Tapi siapa yang melanggar, maka dia bukan pasukanku. Akhirnya ketika di sungai itu terjadilah orang-orang yang hanya ikut-ikutan. Pada saat menyeberang sungai, yang meminum air sungai itu langsung menjadi lemas dan tidak bisa ikut berperang. Bahkan sebagian riwayat ada yang mengatakan yang meminum itu, yang melanggar dari perintah rajanya yaitu Talut, meninggal. Akhirnya cuma sedikit. Akhirnya mereka mengatakan, sebagian dari orang yang lemas mengatakan pasti kita kalah. Pasukan Jalut sangat banyak dan lagi kuat, sedangkan pasukan kita tinggal sedikit. Akan tetapi ada di antara mereka orang yang beriman mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak pasukan yang sedikit mengalahkan pasukan yang banyak di atas izin Allah Azza wa Jalla. Artinya orang berperang
Bukan dengan banyaknya jumlah bagaimana Indonesia melawan Belanda, melawan Jepang. Kalau dilihat dari kekuatan, Indonesia tidak mungkin menang. Dari kekuatan senjatanya, kekuatan jumlah pasukannya, dari cara taktik berperannya, tidak. Akan tetapi kalau Allah menginginkan seseorang menang, pasti dia akan menang. Kalau Allah menginginkan seseorang merdeka, pasti merdeka. Dan itu terbukti. Akhirnya pasukan Talut berperang. Pada saat perperangan, akhirnya semakin sedikit dari pasukan Talut melawan Jalut. Akhirnya karena begitu, pasukan Talut ingin merdeka dari kalangan Bani Israel. Akhirnya raja dari panglima pasukan, yaitu Jalut sendiri, memberikan sayembara bahwasanya tidak usah, kamu punya pasukan sangat sedikit, pasukan saya sangat banyak, dan orang-orang juga sangat lemah, sedangkan orang-orang saya sangat kuat. Dia menyombongkan diri. Kalau begitu kita berduel saja. Siapa di antara pasukanmu yang mampu mengalahkanku, maka kamu akan mampu masuk di Yerusalem dalam keadaan aman, dan saya berada di bawah kerajaan. Akhirnya Talut itu memberikan sayembara, wahai semua pasukanku, siapa yang mampu mengalahkan Jalut, saya akan menikahkan dia dengan salah satu anak wanita. Akhirnya muncullah Nabi Daud alaihissalam. Pada saat itu Nabi Daud Fatan itu masih pemuda yang sangat belia. Mungkin umuran kurang lebih 20 tahunan. Itu yang dimaksud Fatan. Sebagaimana akan kita kisahkan tentang kisah Al-Kahfi, insyaallah ta'ala. Akhirnya maju Daud. Ketika Nabi Daud maju, dengan sombongnya Jalut menganggap remeh Nabi Daud alaihissalam, yang dimana kita sudah kabarkan Nabi Daud kekuatannya, besi saja mampu dia lunakkan dengan izin Allah. Yang dimana Nabi Daud pada saat itu hanya membawa miklak. Miklak itu dalam bahasa Arab artinya sebuah ketapel, yang ketapel itu dibuat untuk melempar batu. Itu namanya miklak. Akhirnya Nabi Daud cuma membawa miklak yang berisi batu, yang dia pukulkan di tengah Nabi Daud, di tengah Jalut, di tengah kepalanya, yang mengakibatkan Jalut itu langsung tiba-tiba puyeng pada kepalanya, yang mengakibatkan meninggal. Jadi Nabi Daud ketika maju masih kecil, dia cuma dipandang enteng oleh Jalut. Ketika dia dipandang enteng, tiba-tiba dia memukulkan miklak di kepala Jalut, yang pas terkena di tengah-tengah kedua matanya, yang mengakibatkan mati. Akhirnya Bani Israel tiba-tiba bertakbir karena kematian Jalut. Disinilah awal dari masuknya Bani Israel ke Yerusalem, yang pada saat itu pernah disuruh masuk bersama Nabi Musa, akan tetapi mereka tidak mau. Akhirnya mereka masuk ke dalam Yerusalem. Jadi ini kisah yang menjadikan kenapa Nabi Daud diangkat sebagai raja, sekaligus sebagai nabi, sekaligus seorang hakim di negeri Yerusalem. Karena Nabi Daud mengalahkan Jalut dengan hal yang sepele, yaitu dengan ketapel yang dipukulkan di kepala Jalut, yang terkena di antara kedua matanya, yang mengakibatkan kematiannya. Ini dari kisah yang kita kisahkan. Dan dari Daud, pelajaran yang kita bisa ambil bahwasanya kesombongan akan sirna. Karena kata Allah Azza wa Jalla, al-kibriya'u ridai, bahwasanya kesombongan adalah selendangku. Wa man akhadahu fa'adzabtu, barang siapa yang mengambil kesombongan, saya akan memberikan adabku. Tentunya kesombongan itu adalah, yang paling pertama adalah batarul haq wa ghamtun nas. Itu makna kesombongan, yaitu kita menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Siapa yang memiliki sifat sombong, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibar. Tidak akan masuk ke dalam surga seseorang
yang memiliki di dalam hatinya sifat sombong walaupun sebiji sawi. Artinya kesombongan itu hak Allah semata. Mengapa? Karena manusia tidak ada hak sedikit pun untuk memiliki sifat sombong, karena yang memiliki sifat sombong hanyalah Allah SWT. Yang pelajaran kedua, bahwasanya sifat sombong akan mendatangkan azab dunia, alam barzah dan akhirat. Bagaimana kesombongan Fir'aun, Allah tenggelamkan. Kesombongan Raja Namrud, Allah binasakan. Kesombongan kaum Thamud dan Ad, kesombongan dari kaum Nabi Nuh tidak mengikuti perintah Nabi Nuh, Allah tenggelamkan. Dan semuanya orang-orang yang sombong. Begitu pula dengan Jalut, orang yang besar tinggi, dengan kesombongannya akhirnya Allah binasakan mereka. Bagaimana Qarun, Allah tenggelamkan dengan harta karunnya karena kesombongan dengan hartanya. Pelajaran yang paling utama sekali lagi kita ingatkan, bahwasanya kesombongan mendatangkan azab di dunia dengan kita dibinasakan, di alam barzah dengan kita disiksa dan digelamkan, dan di akhirat dengan diharamkannya surga Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillahi min dzalik. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang berendah hati dan terhindar dari kesombongan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.